Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma qala al-musannif rahimallahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Mari pada kesempatan hari ini kita lanjutkan kajian kita untuk melanjutkan kajian di hari yang lampau. Bismillahirrahmanirrahim. Walau syi'na lamun ngarepaken ingsun, lamun ngersakake ingsun, la rafa'nahu maka ngluhurake ingsun ing alladzi ing wong ya. Ila mana zil ulama'i maring berawat derajat ulama biha sebab ayat ini dari ayat yang dahulu ya. Ini kan Rasulullah disuruh cerita kepada orang Yahudi ya. Bi annawafiqau kelanjen to paring pitulung Allah ing alladzi maksud ing wong ya. Kalau di sini dicontohkan Bal'am ya. Lil amali maring amal. Ini kan apa namanya? Kalau di sini dicontohkan Bal'am, tetapi ya tidak harus Bal'am ya, semua orang ya bisa. Dan ini kalau di Bal'am itu ulama Bani Israel, ulama zaman Bani Israel itu mendatangi satu tempat yaitu di Sam sana. Nabi Musa kan juga setelah keluar dari Mesir menuju Sam ya, untuk memerangi ya penguasa di Sam, penguasa dolim ya, menguasai Sam. Akibatnya ya orang Bani Israel keluar dari sana tidak berani masuk. Bal'am diminta untuk mendoakan Nabi Musa supaya ya tidak jadi ke situ ya. Awalnya tidak mau, kemudian wis di berbagai rekayasa dimintai dengan halus, disuap ya, disuap. Perlu diketahui ya, orang itu biasa kena suap itu ya, suap didik ya, mungkin banyak itu wis biasa wis apa yang dikatakan itu mentrek, tidak sesuai dengan apa yang diketahui ya. Mungkin haram dikatakan halal, nah, itu biasanya. Kalau contoh di sekarang ini yang ya yang umum ya, misalkan ulama yang masuk pemerintah, ngerti ya? Itu biasanya kalau dakwah itu amar ma'ruf tok, tidak ada nahi mungkar, atau ada nahi mungkar jarang, atau mungkin biasanya hukumnya itu pendek, nek jawab itu ndek cekak. Nah, itu ya. Ini perlu diketahui. Ya karena apa? Ya karena jabatan, karena uang. Tapi perlu diketahui ya, tapi namanya manusia sudah diciptakan Allah punya nafsu ya, dihiasi cinta harta ya, walaupun harta itu sebentar habis maksudnya setelah ditinggal mati kan ya wis gak katut melok mati hartanya kan, ditinggal kepada yang hidup. Lah yang hidup ini juga belum tentu digunakan positif, itu kalau hartanya halal, banyak halal ya. Nah kalau hartanya haram kan ya tambah nambah dosa ya. Yang hidupnya ya gak ngereken ya, gak ngurus sampai sing mati ya, ngurus berdoa saja ya. Ini kalau yang hidup ini orang baik, anaknya keturunannya baik, berdoakan ya. Itu kan sampai anak, kalau cucu, kalau bocah mungkin ya tidak tahu kan gitu. Makanya ya justru yang tidak begitu yang baik ya. Tapi perlu diketahui di sini, kalau Allah menghendaki maka Allah meluhurkan, tapi dalam arti ya ada ada apa namanya, ada usahanya, tidak langsung tiba-tiba Allah menjadikan orang baik dengan bim salah bim ya. Misalkan ya apa namanya, orang itu kalau dijadikan baik itu akibatnya mungkin sholat
akas, disuap gak mau kan gitu. Bukan sholat akas, judi akas, suap akas. Nah itu kan ya mincela-mincel kan, itu tidak ada pendidikan di agama ya, orang munafik semacam itu. Kalau mengakui suap itu halal malah kafir kan. Kalau mengatakan suap haram ya, kalau terus-terusan tidak tobat ya munafik ya minimal itu. Walakin tetapi ne Bal'am utawa alad utawa wong ahlada iku alada manggon wong sakan teges mawon ila dimanan bumi ait dunya teges dunya amalan condong sapa Bal'am ilaiha maring arat. Kalau Allah menghendaki ya orang jadi baik, tetapi masalahnya di sini kan Allah tidak menghendaki ya. Maka orang itu bertempat di bumi, dalam bumi di sini ditafsiri dunya, harta, benda ya. Karena apa kok di Al-Qur'an bumi ya? Karena tempatnya harta kan di bumi ya. Manusia dapat kekayaan juga di bumi ya. Kan di sini ditafsiri bumi, ditafsiri benda. Orang itu condong kepada benda, kepada kebutuhan musyahadah yang kelihatan ya, bukan kebutuhan setelah meninggal dunia. Nah, itu ya. Watabalan nganu sapa Bal'am awau ing hawa nafsu fi doa ing ngajak Bal'am ilaiha maring hawa fawadnahu mongko ngasaraken sing ngepam. Jadi tadi disuruh mendoakan umatnya Nabi Musa, asalnya gak gelem, tidak mau, tetapi karena yang meminta itu dari raja di Samsana dan penduduknya ya supaya tidak diserang oleh Nabi Musa. Kan tahu kan Nabi Musa nabi, mungkin tahu ceritanya akan kalah kan gitu ya, takut, maka gernik ya pokoknya ngerpo tadi lah. Awalnya tidak mau, lama-lama mau. Tapi kalau di cerita itu juga diberitahu oleh itu ya, kuda atau keledai yang dinaiki ngomong, yang tidak tahu wallah alam, pokoknya bisa bicara. Apa yang dibuat Bal'am itu keliru ya, tapi ya karena mungkin sudah itu juga contoh bagi kita sekalian ya, kita jangan sampai seperti itu. Tapi ya gampang diomong tapi sulit dipraktekkan kan gitu ya. Mengikuti hawa nafsunya ya, karena utamanya kan ya tadi setelah disuap, bahkan dia kalau dicerita itu membuat berdoa, doanya itu kebalik. Sebenarnya kan yang didoakan jelek itu umatnya Nabi Musa, yang didoakan malah umatnya Nabi Musa baik, sukses, umatnya sendiri yang jelek. Maka diprotes oleh umat, loh kok doanya kok kebalik? Ya tidak tahu, dia itu kan tidak tahu, mungkin mulutnya sudah dijalankan oleh Allah seperti itu ya, maka gak bisa ya, itu kan jadi tahu. Karena dia itu ulama Bani Israil orang top, kalau berdoa bisa dikatakan pasti mustajabah ya. Makanya orang-orang minta kepada Bal'am untuk mendoa. Tapi ya tadi endingnya meninggal kafir ya. Kita ini kan dibekali oleh hati bahasa Arab kolbun. Hati itu kan berubah-ubah. Walaupun kita punya iman, mungkin saja ya naudzubillah meninggal dunia imannya coplok. Makanya kita kalau di doa tahiyat itu ada ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dini. Ya Allah, panjenengan sampean Allah yang ngowang-ngowai ya hati, isinya hati maksudnya, bukan hatinya. Maka tetapkanlah hati kita untuk mengikuti agama yang benar, yaitu Islam, gitu maksudnya. Karena itu ya mudah tergoyahkan. Asalnya ulama top, meninggalnya jadi kafir ya. Yang tahu ya, ada yang kalau di zaman Nabi orang yang asalnya musuhi
top suatu saat mengikuti Rasul Waksi ya, pembunuh Abbas, pembunuh itu ya, Hamzah, kemudian mengikuti Rasulullah. Dan tadi tahu ya, asalnya musuh, kemudian jadi ini kan Allah yang menentukan, Allah yang memberikan hidayah. Ini seperti Balaam ini dapat hidayah tapi endingnya hidayah dicabut oleh Allah. Ya, ini kan contoh Balaam. Tapi ayat ini tidak hanya di Balaam, umum ya, bisa bagi kita. Kalau kita yang tahu sekarang ini, umumnya tokoh agama atau siapa yang ngerti agama masuk di pemerintahan biasanya itu tadi ya, memberikan fatwa itu biasanya pendek-pendek, gak diberikan alasan, kemudian rata-rata amar ma'ruf, nek cara bahasa kasar kan nyembah pemerintah, mendukung tanpa diiringi dengan catatan nanti ya. Akibatnya kalau dalam bahasa kasar menjilat. Fa masalu maka utai sifate Balaam, sifatu kesifat iku kamasal kami ko sifate asu intahmil kalilamun momot siro alai ing atase kalep pito tikanula wajar nyegah yal has moko melet ya telak deket opolisan. Ini kan dicontohkan anjing, makanya banyak kalau orang mengatakan kalau masuk pemerintah rata-rata penjilat ya, karena ya ini digambarkan anjing itu kan ya menjilat, ya ilatnya kan menjulur. Kalau Balaam dicontohkan itu pas berdoa, itu selesai berdoa ilat lidahnya menjulur sampai dada. Di Al-Quran ini diberikan contoh ya, anjing dari sudut kelemahannya ya, anjing juga ada kebaikannya. Kalau melacak orang-orang yang berbuat jahat juga bisa, tapi ini dari sudut kelemahannya yaitu menjilat ya. Makanya manusia jangan meniru anjing. Makanya kalau orang dikatakan penjilat ya wis diam saja, contoh ning Quran iki ya, penjilat ya termasuk ya wis ngene Quran itu, bukan gawe kata rekayasa kata seenak sendiri ya, karena ada di Al-Quran itu anjing itu seringan menjilat. Nah, makanya dikatakan ya dia itu kan sebagai kedudukan atau sebagai nama dari orang yang mendukung tanpa memberikan masukan yang kelemahannya gitu. Wis pokoknya bener tok atau salah, ini kan ya bagaikan anjing tadi. Ya itu bener aja nih, karena apa? Itu sudah disebutkan dalam Al-Quran, kecuali kalau omongan itu merekayasa tidak ada, baru orang itu keliru. Memang ada faktanya di Al-Quran. Anjing diberi sesuatu menolak, melet, menjulur lidahnya. Au intatruhu utawa hailamun ninggal sapa sira ing anjing ing asu ya has moko walai salan ora ana apa wairuhu saliyane kal minal khaihat ekadam kono saliyane asu yang kita lihat gak ada yang ya kemana-mana keadaan apapun lidahnya keluar, gak ada ya. Ini gambaran manusia penjilat ya, gambaran manusia penjilat ya. Penjilat itu ya tadi ya, apa yang dilakukan oleh pemimpin atau mungkin bosnya itu wis bener tok, gak tahu keliru ya, itu ya. Makanya ya digambarkan anjing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa jumlah dasar utai jumlah syarat iku kan hal ailahian halimat ilate dalilan kang ino bikul kan saben-saben tingkah. Wal kodu utai kodu ngojo ya nejo iku aja nyerupakaken film wat ina sore wal kita banget bikon fa kan karena ada kata fa ya fa masaluhu itu ya al musiroti kang awero bitati bimakan ngono lafat badha sause fa alama qabla sak durung fa. Jadi yang sebelum fa itu kan contoh orang yang
disuruh mendoakan doa jelek ya, asalkan tidak mau kemudian mau. Kalau di contoh di sekarang ini misalkan orang yang masuk pemerintah misalkan ya, utamanya kan tokoh agama ngerti, nek wong biasa kan gak ngerti dosa neraka ya, sebelum masuk ya ngomongnya itu beda dengan setelah ini. Contohnya ya Balaam tadi akhirnya kan ngomong saya takut dan sebagainya, tapi setelah terpengaruh doanya kan beda. Apa namanya, mendoakan Nabi Musa jelek, mendoakan kaumnya baik, tapi lisannya dibalik Allah bunyinya beda, tidak seperti yang diharapkan. Nah ini juga peringatan, gambaran bagi kita, jangan mudah ya, walaupun kita di posisi manapun, apalagi yang ngerti agama ya, kita kalau dakwah itu ya harus apa ya, antara amar ma'ruf dan nahi mungkar. Nabi-nabi itu kan memberikan penjelasan kepada umatnya basiro wa nadhiro, ya berita gembira dan peringatan, berita yang menyedihkan yaitu adab. Jangan basiroto, misalkan orang disuruh sholat, nah, tapi kan harus dilarang, tidak boleh menipu, tidak boleh dusta, tidak boleh, pokoknya gak boleh juga disebutkan. Jangan nanya ini pahalanya sekian, pahalanya sekian. Nah, nanti jangan-jangan orang tidak tahu kalau itu larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minal mali saking condong ila dunya mantunya. Tadi ya gambaran anjing, orang yang condong antar dunia sampai meninggalkan. Kalau di sini kan ekstrim ya, kalau di Balaam ekstrim, asalnya mukmin jadi kafir. Kalau contoh sekarang kan tidak mukmin jadi kafir, bisa kalau sekarang bisa munafik ya, karena tetap mukmin, tetap muslim, tapi yang mungkin itu munafik ya, mungkin ya, bukan kafir. Karena apa? Ya tetap orangnya tetap iman, cuma hukumnya itu direndah-rendahkan, diringankan gitu. Dan sebenarnya itu memberikan masukan malah apa namanya, mendukung yang tiada tara, mendukung yang ya walaupun yang sebenarnya tidak harus didukung, yang keliru itu kan diberikan masukan ya kan gitu. Wa idbailawan nuruti awan nafsu wa bi qorinati qouli ta'ala, wa bi qorinati qorinah yaitu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa dalikal padahal udah mengkonsifat Balaam al masalah kesifat iku masalah qaumi, sifatnya kaum alladzina kesiwan kata bengkora kesapa alladzina fi ayatin kalimat faksus maqatil al qasat cerita al yahudi lalam supana alladzina atau Yahudi iku ya apa karuna mikir-mikir sanganan sayati kata penang fiha in dalam ayat fa iman sapa Yahudi. Jadi ini Rasulullah disuruh bacakan kepada Yahudi ini kalau zaman Rasulullah ya. Kalau sekarang ya kalau yang tahu ya harus ingat ya tadi, apalagi yang saya katakan tokoh agama, ulama itu kan jadi contoh orang lain, orang awam. Kalau bukan tokoh agama, bukan apa namanya, bukan ulama sih, mungkin tidak ngerti dosa, tidak ngerti neraka, surga, mungkin ya. Nah, saya ngerti loh, malah memberikan contoh jelek ini kan, naudzubillah min dzalik kan gitu. Loh gitu loh, kadang-kadang begitu. Ya ono sing dukung, repot ah. Karena ya jarang repot enggak, karena zaman akhir ya ada yang mendukung itu benar lah, repot ya. Ya sebenarnya tidak perlu mendukung, diam gitu aja, kecuali kalau itu agama. Karena apa? Karena kita manusia biasa, sama-sama manusia biasa ya, mungkin keliru, mungkin dosa ya, mungkin kita berbuat baik lain dengan Nabi. Kalau Nabi ya kita harus dukung, karena Nabi ku maksum bener tok lah wong iki lho. Orang ini kan ya kadang salah, kadang bener ya gak mungkin benar saja. Jangan-jangan wah iki keturunan ini gak mungkin
kalau dengan harta itu ya mungkin contohnya Bal'am, ulama top pada masa itu loh, masih terjungkal dengan harta ya. Apalagi yang bukan sekelas Bal'am, tapi itu kan jadi contoh bagi kita, walaupun orang sudah segitu ya tingginya kebaikannya, tetap masih bisa terpeleset. Kecuali Nabi, kalau Nabi yo tidak mungkin orang yang akan dijadikan seperti Nabi Musa asal ngeplak wong mati. Karena Nabi ya, Nabi Yusuf akan disenangi oleh jeragane, tidak jadi kan. Kalau calon Nabi ya begitu ya. Kalau orang biasa jangan jadikan seperti Nabi ya. Ya baik gitu aja, jangan keterlaluan, bisa-bisa kutus jadi masalah ya kepercayaan kita, karena bukan Nabi. Nabi pun sampai kaumnya Nabi Isa atau umatnya Nabi Isa menuhankan juga gak boleh keterlaluan kan gitu ya. Ya boleh tapi tidak boleh sampai keterlaluan kan gitu. Mengapa kok diceritakan? Harapannya supaya ya berubah berpikir kan gitu. Ya harta benda ini ya perlu dicari, tapi jangan sampai meninggalkan atau nabrak aturan yang ada dalam agama kan gitu. Kalau dulu ya tadi contohnya ekstrim, kalau dulu di sini Bal'am, atau mungkin bukan hanya Bal'am ya, ada pokoknya orang yang asal tokoh terjungkal jadi kafir. Kalau sekarang ya kemungkinan itu kan kecil, tetap mukmin, tetap muslim, tapi kemungkinan itu jadi munafik, ambigu, gak kena dicekel, tidak bisa dipegang mulutnya, omongannya itu mincli. Cari wong-wong katanya esok deli sore tempe, tidak ada kepastian, tidak konsistensi. Iku ala temen bisa ala temen apa nih masalah sifatnya sopol kaum hai masalah kaum tegesi sifat kaum alladzina tegesan kata ngorake sapa ala apian kan insun wa anfusan awadine alladzina kanu ana sapa alladzina yadimuna dolim sapa pitati anggorake. Itu adalah contoh sejelek-jeleknya orang yang mendustakan, gak percaya dengan ayat Allah. Dampaknya nanti sama dengan mendolimi, merendahkan dirinya sendiri, karena nanti kalau disiksa kan siksanya menimpa kepada dirinya, bukan menimpa kepada orang lain. Jadi itu contoh orang yang ya merendahkan dirinya sampai iman keluar dari hatinya. Kalau di contoh sekarang saya katakan tidak sampai melepaskan iman, tapi ya tadi jadinya orang ya minimal ya jadi orang munafik ya. Ya mungkin saja masuk di pemerintahan yang tidak sampai gitu menang, tapi kan ya sulit menang gak ngomong belas. Karena apa? Ya di era medsos ini kan semua orang bertanya, ada yang tanya berhadapan langsung, ada yang pertanyaan itu memantik untuk menjawab lewat di medsos, orang yang ngoceh-ngoceh ngomong. Ya memang tidak boleh menuduh, haram, tapi kalau sudah terlanjur ya ditanggapi seperti Nabi Musa kan dituduh umat, gak boleh menuduh, itu dosa. Tapi perlu diketahui ya, kalau nuduh Nabi ya pasti munafik. Kalau orang biasa kan beda, karena manusia biasa punya kebaikan dan kejelekan. Kalau Nabi baik tok kan, gak ada jeleknya, karena Nabi maksum ya. Jadi tadi contoh tadi, gambar tadi, supaya orang yang mendengarkan, yang tahu, berubah pikirannya dan beralih ya menjadi yang baik, yang jelek ditinggalkan kan gitu. Karena ya itu semua akan menimpa pada dirinya sendiri, bukan kepada orang lain. Manut sawang yahdi nuda kasapa Allah kecap maksud man bahwa mentaiman iku almati oleh tutup. Kalau orang sudah berikan hidayah ya orang akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala.
Paman utus yudil nasarake sapa Allah. Faulaika mongko utaiman humul khosin yaiku wong tuna. Jadi kalau orang dijata, ini kalau dari segi ilmu tauhid, wong iku nek wis dijata baik, ya jadi baik dalam arti ya menjalankan baik itu ringan, sholat ringan, berbuat baik ringan, sedekah ringan, ya, berbicara baik. Kalau sudah dicetak jadi orang jelek, ngomong ya gak baik, perbuatannya jelek, walaupun mengerti agama, ya belum tentu jadi orang baik, ya. Seperti contohnya Balaam tadi, wis ngerti agama, atau mungkin yang lain contohnya Musa Samiri, itu ada cerita kecilnya dididik oleh malaikat Jibril, tapi lama-lama jadi orang kafir, ya, karena menipu umatnya, kaumnya Nabi Musa untuk menyembah berhala itu, bedat emas itu, ya, dari emas itu. Ya itu tidak menjamin orang yang mengerti agama pasti baik endingnya, ya. Pokoknya kalau sudah dijata jelek, walaupun mengerti, ya akibatnya sholat malas, atau mungkin sholatnya itu kalau pas memimpin orang baik, kalau pada ada malas. Harta benda juga begitu, hatinya ini dipenuhi untuk ya pokoknya kepingin harta benda yang banyak, walaupun jalannya untuk mendapatkan harta itu ya gak beres, itu tidak dipedulikan, ya. Pokoknya kepingin banyak gitu aja, misalkan gitu kan. Wala qadarna lan temen-temen dadekake ingsun khalang dat ijana maring neraka jam kasiron ing wong akeh mlajin jin walinsansi lahum iku maring kasiron kulubun tak hati layak kau gunakan ora paham apa kasir biakan kulub akak. Jadi orang-orang dari manusia, maksudnya makhluk Allah yang berupa manusia jin, ini nanti yang dimasukkan neraka itu ya karena hatinya sudah disetting tidak paham dengan hal yang baik, dalam hati nek dikei penjelasan baik itu tidak masuk di hatinya, mau berpikir, mau melaksanakan. Ya mungkin masuk tapi tidak mau memikir, masuk tapi tidak mau merubah perbuatan menjadi baik. Yang mencuri tetap mencuri, yang korupsi gak leren-leren, yang menipu, yang membunuh orang, minuman keras, wis. Jadi tidak menjadikan taubatan nasuha, ya. Ini ya ditetapkan oleh Allah orang yang atau makhluk yang nantinya disediakan tempat berupa neraka jahanam. Walahum lan iku maring kasir ayunun utai moto pro moto laib sunan kang ora iso ningali apa biakan ain dala ila kudrati lai en pro dalile kekuasaan Allah basara bareng kan ningali ngalap. Jadi mereka diberi mata tapi tidak bisa melihat untuk ya merubah perilakunya, melihat semuanya kekuasaan Allah, semua ini ya hal yang dijadikan Allah untuk dipercaya kalau Allah ada dan harus mengikuti apa yang diperintah Allah, harus meninggal apa yang dilarang Allah. Matanya tidak digunakan seperti itu, ya. Walau melaniku maring kasir adan untuk perokok melas mauna kang orang rungu biarkan adan ayat alma ida beram pitutur sima tataburin kelawan ngurungukan angan wati adin dan ngalap. Jadi telinganya juga tidak digunakan sesuai porsinya, setelah mendengarkan digunakan yang positif, yang negatif tinggalkan, ya. Ulaika utamanu kasir ikal an rojo fi adamil fikih, yang orang yang ngerti wal batlan ningali wal mereka itu bagaikan hewan, ya. Otak tidak dibuat mikir yang untuk merubah perilakunya, mulutnya matanya, telinganya tidak digunakan supaya memikirkan perilakunya ini bagaimana supaya menjadi baik setelah adanya ya penjelasan akan
apa yang harus dilakukan dan apa yang ditinggalkan dari ya yang ada di Al-Quran dan dari penjelasan kalau dulu Nabi, kalau sekarang melalui ulama ya. Balhum balik utai kasih kadol luwe sasat minat anak sing bareng. Bahkan mereka lebih rendah daripada hewan. Li ana qana am ikutat lubu. Amrih tutlabu dan supra manafi. Karena hewan itu masih bisa diraih kemanfaatannya ya. Watu robulan watah rubulan Melayu apa hewan madore saking bromelatnya. Jadi kalau ada hal yang membahayakan ya lari. Kalau ada manfaat misalnya rumput bisa dimakan dia mau makan. Ada kendaraan mau nobrok dia lari. Kalau manusia tadi sudah diberitahu tadi tidak ngereken, itu bagaikan binatang bahkan lebih rendah. Ini dari sudut agama ya. Kalau dari sudut yang lain ya mungkin ya tetap manusia lebih baik ya. Dari sudut agama yang menuju kepada keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala, kepada kudratnya Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Wa haula yuta mengkono kasir iku yukdimuna nekan alanar mu'ani datang hari angkat. Jadi dia itu ya karena diberitahu itu tidak ngereken, diberitahu tentang kebaikan, ini larangan, ini perintah, gak ngereken, itu bagaikan dia itu ya masuk neraka itu kaya sengaja kaya menentang gitu. Misalkan dilarang lewat di tengah jalan, tapi menentang lewat tengah jalan, nanti tabrak kendaraan, biar misalkan begitu kira-kira ya. Ulaidam untai mengkasir humul hukm kelali. Mereka itu adalah orang lupa dalam hati, ya diberitahu kau gak ngereken kan padha mek wong lali atau melupakan hal yang harus diingat, hal harus dimengerti. Sampai di sini penjelasan saya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian. Apabila ada kurangan saya masukkan agar ke depan kajian kita semakin mudah dimengerti. Raditu billah rabbah wa bil islami dina Muhammadin nabiyya wa rabbi zidni ilma warzuqni rabbi shrah sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Akhir kalam wa bil tawfiq hidayah wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.